Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani 'alal mab'uthi rahmatil alamin. Wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dan makhluk yang mana kemuliaan, kebahagiaan dan kekuatannya terletak pada syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga hati dari segala bentuk syirik dan semakin mengokohkan tauhidnya kepada Allah Jalla wa Ala, dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menghadirkan ikhlas pada setiap amal yang dikuatkan dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita pada hari ini di mana kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas syarah atau penjelasan hadis Arba'in Nawawi, dengan harapan kita bisa mengamalkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari, agar amal kita yang bertolak dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bisa membuat kita meraih ridha Allah Jalla wa Ala. Kita pada majelis ini akan membahas hadis yang ke-18. Sebelum kita memasuki pembahasan dan penjelasan hadis ke-18, alangkah tepat, alangkah baiknya kalau ingin saya singgung tentang hakikat kemerdekaan dalam Islam. Kalau kita melihat dan mengacu kepada dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bagaimana Al-Quran dan hadis, yaitu Islam, memahami kemerdekaan, maka bisa kita simpulkan dari banyak sekali ayat dan hadis bahwa kemerdekaan itu ada dua macam: kemerdekaan di dunia dan kemerdekaan di akhirat. Kemerdekaan di dunia yaitu terbebas dari kebodohan, terbebas dari kebodohan terhadap Allah. Jadi orang yang terbelenggu adalah orang yang belum terbebas dari kebodohan tentang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah tidak dijajah, walaupun kita sudah tidak dipengaruhi oleh pengaruh asing atau apapun bentuk penjajahan, tetap kita dianggap masih terjajah oleh syaitan selama kita belum mengenal Allah Azza wa Jalla, belum merdeka dari kebodohan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terbebas dari kebodohan tentang apa yang dicintai Allah Tabaraka wa taala dan apa yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Orang yang masih terperangkap, terpedaya oleh iblis, oleh syaitan, sehingga tidak mengenal apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci, ini juga termasuk seorang yang masih dijajah. Kemudian kemerdekaan di dunia berarti terbebas dari syirik. Walaupun hidup ini kita sudah menyatakan merdeka, tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi asing yang mengintervensi, di mana kita memiliki kedaulatan bernegara. Tetapi selama negeri kita belum terbebas dari syirik,
maka kita belum dianggap merdeka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merdeka berarti merdeka dan terbebas dari syirik kepada Allah Jalla fi'ala. Kemudian yang kedua, merdeka dari segala bentuk bid'ah atau perkara baru dalam agama. Karena yang mengikis dan menghancurkan komitmen dan kekuatan kita mengikuti tuntunan Nabi alaihissalam adalah bid'ah. Jadi kita harus merdekakan kehidupan kita, agama kita dari segala perkara yang disebutkan atau perkara baru yang disebutkan kepada agama. Kemudian berikutnya, terbebas dari maksiat, dari segala yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, terbebas dari segala maksiat dan semua yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana hidup kita menjadi kehidupan yang bernuansa halal secara umum. Jadi kehidupan kita yang terbebas dari maksiat dan dari segala yang diharapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan menjadikan hidup kita bernuansa halal dan bernuansa taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Itu arti kemerdekaan di dunia. Terbebas dari kebodohan tentang Allah, tentang apa yang dicintai dan dibenci Allah. Terbebas dari syirik, terbebas dari bid'ah, dan terbebas dari segala maksiat dan semua yang diharamkan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka dengan kita merdeka dari semua itu, maka ujung dari kehidupan kita adalah husnul khatimah. Lalu kita berlanjut kepada kemerdekaan di akhirat. Kemerdekaan di akhirat, menurut Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Terbebas, ya, atau kemerdekaan di akhirat, yaitu terbebas dari adab kubur, terbebas dari adab mahsyar, terutama terbebas dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga. Allah Jalla wa Ala menegaskan, "Faman zuhzi'a 'anil nar," barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, berarti dia telah meraih kesuksesan dan kemerdekaan yang hakiki. Itu sedikit ulasan tentang hakikat kemerdekaan dalam Islam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis, ya, hadis Abi Dzar dan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah dan tebuslah kesalahanmu dengan kebaikan. Tebuslah kesalahanmu, perbuatan dosamu dengan amal saleh yang akan menghapus pengaruh atau efek dosanya. Dan bermuamalahlah kamu, bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik." Hadis ini hadis yang sangat singkat, namun mengandung makna dan pelajaran yang cukup banyak dan berharga bagi kehidupan kita. Mari kita jelaskan para jamaah sekalian hadis yang mulia ini. Pada awal hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bertakwalah kamu kepada Allah. Pertama, makna takwa, makna kata takwa. Kata takwa di dalam Al-Quran dan hadis memiliki 3 makna. Tidak keluar dari 3 makna tersebut. Makna yang pertama dari kata takwa yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang pertama adalah makna takwa, yaitu takut kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi makna takwa yang pertama adalah takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal katakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Di mana Allah Rabbul Izzati wal Jalal berfirman, wa iyaya fattaqun. Dan hanya kepadakulah ya kalian hanya kepadakulah kalian bertakwa, yaitu maknanya kalian takut. Jadi takutlah kalian hanya kepadaku. Makna takwa di sini artinya takut. Takutlah kalian hanya kepadaku. Kemudian makna takwa yang kedua, jadi semua kata takwa di dalam Al-Quran dan hadis tidak keluar dari 3 makna ini. Makna yang kedua yaitu amal atau ketaatan. Berarti takwa berarti taat atau beramal. Apa arti taat? Yaitu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu makna takwa ya, yang berarti taat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Al-Imam Mujahid rahimahullah menjelaskan makna taat ya, makna taat kepada Allah Azza wa Jalla. Makna takwa kata beliau yaitu taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepadanya. Selalu berzikir kepada Allah dan tidak lupa kepadanya. Dan selalu bersyukur dan tidak kufur kepadanya. Itu makna takwa. Selalu taat, selalu berzikir, selalu mengingat Allah, selalu taat kepada Allah, berzikir kepadanya, ya, dan bersyukur kepadanya subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, makna takwa yang ketiga artinya terbebas dari atau menjaga jarak dari maksiat. Menjaga jarak dan menjauhkan diri dari segala maksiat. Dari segala perbuatan maksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Untuk makna takwa yang berarti taat, sebagaimana surah Al-Imran 102. Jadi takwa berarti taat kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, meninggalkan seluruh larangannya, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Al-Imran 102. Allahu Rabbul Izzati wal Jalal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Adapun makna takwa yang ketiga yaitu menjaga jarak dari seluruh perbuatan dosa. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam surah An-Nur ayat 52. Dalam surah An-Nur ayat 52 Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, dan meninggalkan seluruh perbuatan dosa dan maksiat, maka mereka adalah orang-orang yang meraih kemenangan.
meraih ya kemenangan. Kemudian takwa itu sendiri lebih identik dengan amal. Ya, makanya Allah Rabbul Izzati wal Jalal seringkali menyebut ciri-ciri orang yang bertakwa karena jadi takwa itu identik dengan amal. Jadi orang yang bertakwa itu ya lebih menjaga amalnya, lebih memperhatikan amalnya. Amal-amal yang dikerjakan adalah amal-amal yang baik. Misalnya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam Al-Qur'anul Karim ya, misalnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluasnya langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu beramal. Di antara amalannya adalah selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Baik dalam keadaan dimudahkan Allah atau dipersulit atau mengalami kesulitan ekonomi, tetap dia berinfak. Senantiasa menahan emosi, memaafkan kesalahan orang lain, ya, dan lain sebagainya. Seringkali Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan orang-orang yang bertakwa, lalu Allah sebutkan berikutnya adalah amal-amal orang yang bertakwa. Jadi takwa itu lebih kepada amal, lebih berarti amal. Lebih berarti amal, yaitu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan takwa itu memiliki tingkatan. Tingkatan takwa yang pertama adalah meninggalkan syirik dan bertauhid kepada Allah. Ini tingkatan takwa yang pertama. Meninggalkan syirik dan bertauhid kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Yang kedua, tingkatan takwa yang kedua adalah meninggalkan segala hal bidah. Segala hal yang baru dalam agama yang tidak ada tuntunan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang paling sempurna dan puncak daripada tahapan dan tingkatan takwa adalah berpegang teguh dengan apa yang dihalalkan Allah dan menjauhi semua larangan Allah, semua yang diharamkan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tingkatan takwa Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 93. Yang pertama, bersih dari syirik, berdiri di atas landasan tauhid. Yang kedua, bersih dari segala perkara bid'ah, berdiri di atas landasan sunnah. Yang terakhir, yang puncak adalah bersih dari segala perbuatan haram, perbuatan maksiat, dan betul-betul konsisten terhadap apa yang dihalalkan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Lihat surah Al-Maidah ayat 93. Ya. Kemudian Nabi bersabda, "Haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Apa arti dimanapun kamu berada? Lalu artinya apa di sini takwa? Apakah takut? Bisa. Jadi makna yang pertama adalah takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena takut kepada Allah Jalla wa'ala akan menjaga kita dari segala penyimpangan. Akan membuat kita menjadi orang yang tahan dari segala godaan.
dimanapun, kapanpun, di tempat terbuka, di tempat tertutup. Yang membuat kita terjaga dari segala penyimpangan, kerusakan, adalah ketika kita memiliki kekuatan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bisa berarti taatlah kamu kepada Allah. Artinya jalankan perintah Allah. Tinggalkan semua larangannya dimanapun. Ketika ada keluarga yang memantau kita, atau kita diperhatikan orang, atau tidak diperhatikan orang. Di tempat di mana kita memiliki banyak kenalan, atau di lokasi di mana tidak ada seorang pun yang mengenal kita. Dimanapun, tetap kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kalau takwa berarti menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, maka para ulama mengatakan berarti hadis ini berlaku hanya berlaku pada tempat-tempat yang mutlak. Seluruh tempat, kecuali kamar mandi. Kecuali toilet. Karena di toilet kita tidak boleh berzikir kepada Allah. Di situ kita dilarang untuk berbicara, untuk berzikir, untuk melafadzkan lafaz zikir, menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Jadi maksudnya adalah kalau takwa berarti taat, berarti taatlah kamu dimanapun kecuali di toilet. Ya, artinya kita tidak boleh menjalankan perintah di situ berzikir. Karena segala unsur zikir dilarang. Masukkan ke dalam toilet. Berbicara pun tidak boleh. Kita hanya melakukan aktivitas yang memang bisa kita lakukan di toilet, seperti buang air besar, buang air kecil, mandi. Selebihnya kita keluar. Ya, jadi dikecualikan. Tapi kalau berarti takut, tidak ada pengecualian. Dari tempat dimanapun kita berada, kita harus takut kepada Allah. Tapi kalau dimaksud dengan takwa yaitu taat, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka seluruh tempat kecuali toilet atau WC. Ya, maka kita tidak boleh menjalankan perintah. Bagaimana kalau kita wudhu di dalam kamar mandi yang menyatu dengan WC? Maka Imam Ahmad menjawab, kalau kita harus berwudhu di dalam kamar mandi, supaya kita keluar di kamar mandi dalam keadaan sudah memiliki wudhu, maka berwudulah di kamar mandi, tetapi tidak perlu membaca bismillah dengan lisan. Cukup membaca bismillah dalam hati saja. Untuk menghindari larangan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi silakan kita wudhu di dalam kamar mandi, tetapi tidak mengucapkan bismillah dengan dilafadzkan. Cukup membaca bismillah di dalam hati saja. Untuk menghindari larangan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Itu makna atau penjelasan seputar takwa. Kemudian hadis Nabi SAW yang lain, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamuha. Ikuti, tebus kesalahanmu, perbuatan dosamu dengan amal soleh. Penjelasannya adalah, manusia tidak lepas dari dosa. Justru kesempurnaan manusia adalah ketika dia berbuat dosa, segera bertobat pada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang setiap kali berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian, ketika manusia banyak berbuat dosa, dan Tuhan mereka adalah Allah, terutama manusia yang beriman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, maka Allah sangat sayang sekali kepada mereka. Sangat menyayangi hamba yang beriman dengan rahmat yang khusus. Oleh karenanya Allah Rabbul Izzati wal Jalal menyediakan 4 penghapus dosa di dunia.
Allah hadirkan 4 pelebur dosa di dunia. Pelebur dosa di dunia adalah pelebur dosa terbanyak dibanding pelebur dosa di alam barzakh, di mahsyar, dan di akhirat. Mengapa pelebur dosa di dunia lebih banyak? Karena Allah berharap, Allah menginginkan manusia yang beriman ketika wafat sudah habis dosanya. Sudah bersih dari segala kotoran dosa. Sehingga ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga tidak perlu lagi diadab di dalam kubur sebagai bentuk peleburan dosa. Apalagi di mahsyar, terutama di dalam neraka. Apa saja 4 hal tersebut? 4 pelebur dosa di dunia. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Wasiyatus Sughra. Beliau mengatakan, Madalatin nusutu ali, apa yang dikatakan oleh Nas, apa yang ditunjukkan oleh Nas, bahwa pelebur dosa di dunia ada 4. Yang pertama, taubat. Taubat adalah pelebur dosa terbaik. Semua dosa sampai dosa syirik. Sampai dosa syirik pun akan dihapus oleh Allah melalui taubat. Taubat nasuha. Bagaimana Allah Rabbul Izzati wal Jalal berfirman, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, at-taubatu tajubu ma qablah. Taubat itu mengikis habis semua dosa-dosa yang lalu, termasuk dosa besar, dosa syirik. Pelebur dosa yang kedua adalah istighfar. Istighfar adalah mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kecil. Sementara taubat memohon ampun kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat taubat, mohon ampun kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal dari dosa besar. Jadi pelebur dosa yang kedua adalah istighfar. Yang ketiga adalah amal saleh. Seluruh amal yang kita kerjakan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan ini yang Nabi SAW maksud. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha. Bersihkan dirimu dari kotoran dosa. Meskipun ulama khilaf, apa yang maksud dengan dosa di sini? Apakah dosa kecil atau dosa besar? Yang sahih, dosa yang bisa dihapus dengan amal saleh adalah dosa kecil. Adapun dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat. Ya, dalilnya adalah firman Allah Jalla wa Ala, ya, in tastanibu kaba'ira ma tunhauna an ukaffir anhu sayyi'atikum. In tastanibu kaba'ira ma tunhauna an. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang terlarang. Demikian pula hadis Nabi alaihi salam. Ya, kata Nabi alaihi salam, as-salawatul khams, al-umrah ila umrah, wa ramadhan ila ramadan, as-salawatul khams, wal jum'ah ila jum'ah, mukaffiratun lima bainahun idza stunatibil kabair. Haji, dari haji satu ke haji yang lain, dari umrah yang satu ke umrah berikutnya, dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dari sholat Jumat yang satu ke sholat Jumat berikutnya, kemudian sholat 5 waktu, semua ibadah-ibadah itu dapat menghapus dosa selama mereka meninggalkan dosa besar. Keterangan hadis, yaitu selama mereka meninggalkan dosa besar, berarti yang dihapus oleh amal saleh hanya dosa kecil. Sementara dosa besar hanya bisa teratasi dan dihapus dengan taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi maksud dengan hapuslah kesalahanmu dengan amal saleh. Amal saleh, yaitu dosa kecil, dan amal yang bisa menghapus dosa adalah amal saleh. Itulah sebabnya mengapa Allah perintahkan kita untuk beramal saleh. Sekecil apapun amal yang kita kerjakan, beramalah. Beramalah. Jadikan amal kita amal yang saleh, yaitu amal yang ikhlas karena perintah Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
Di sana para jemaah, azani Allah wa iyyakum, ada polemik di antara para ulama. Apakah amal saleh yang bisa menghapus dosa harus diniatkan oleh orang yang mengamalkannya atau tidak? Misalnya begini, seorang sholat, dia ikhlas karena Allahu Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian diupayakan betul sholatnya seperti sholat Nabi SAW dari takbir sampai salam. Apakah selain sholat mendatangkan pahala, juga menghapus dosa, tetapi harus ada keinginan, ya, harus ada niat dari si orang yang mengamalkan sholat, dari orang yang mengerjakan sholat mengatakan, jadi kalau tidak diniatkan hanya mendatangkan pahala, tapi apakah juga menghapus dosa secara otomatis atau dengan niat? Di sana ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia menghapus dosa. Kalau menghadirkan pahala, ulama sepakat. Tapi kalau menghapus dosa, menurut sebagian ulama harus diniatkan. Ya Allah, saya dengan sholat ini saya niatkan agar saya dapat, ya, agar dosa-dosa saya dapat dihapus atau agar dapat terhapus. Tetapi pendapat ini lemah. Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang begitu banyak, ya, dan di sini keterangan Nabi pun tidak ada penjelasan lebih lanjut. Maka berdasarkan keumuman dalil, kita bisa simpulkan bahwa seluruh amal soleh, walaupun kita tidak meniatkan sebagai penghapus dosa, tetap secara otomatis amal soleh selain melahirkan pahala juga menghapus dosa secara otomatis. Syaratnya amal yang kita kerjakan karena Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah kenapa kita jangan asal beramal, jangan asal berbuat. Di situ syaitan merusak amal kita dengan merusak ikhlas kita dalam beramal, merusak, ya, komitmen kita, atensi kita pada setiap amal. Kita upayakan betul untuk mencontoh Nabi, dirusak komitmen kita oleh iblis, dirusak atensi kita terhadap sunnah yang selalu kita hadirkan pada setiap amal. Sehingga apa tujuan syaitan merusak, ya, komitmen kita terhadap sunnah, dirusak ikhlas kita agar amal kita tidak melebur dosa, agar amal yang kita amalkan tidak mengikis habis dosa-dosa yang sudah, ya, sudah membelenggu hati dan jiwa kita. Lalu para ulama juga berbeda pendapat. Makna dari hadis ini, wa'adbi sayyatal hasanatan fuha. Lalu ikutilah kejelekanmu dengan kebaikan. Kebaikan di sini para ulama berbeda pendapat. Apa yang maksud kebaikan? Sebagian mengatakan taubat. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, segera bertaubat. Itu makna hadis ini. Jadi segera, ya, segera atasi kesalahanmu dengan taubat. Jadi al-hasanah maknanya taubat. Tapi mayoritas ulama mengatakan bukan taubat, tetapi amal soleh secara umum. Jadi siapapun yang berbuat jelek, berbuat kesalahan, ya, seluruh terutama dosa kecil, maka segera diatasi dan segera hapus agar tidak berdampak negatif terhadap diri kita, kehidupan kita, dan agama kita dengan amal soleh. Yaitu amal yang dikerjakan karena Allah, karena perintah Allah, dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Lalu akhirnya di hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, wa khaliqin nas, bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Artinya, Nabi SAW ingin mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk sosial. Status mereka, manusia, adalah makhluk sosial. Apa arti bahwa manusia adalah makhluk sosial? Dia harus bergaul.
terutama Muslim, harus berinteraksi sosial. Seorang Muslim tidak boleh tertutup. Seorang Muslim tidak boleh selalu mengucilkan diri, tidak pernah bergaul, tidak pernah berinteraksi sosial. Ini adalah sebuah kekeliruan. Seorang Muslim harus bergaul, membaur, berinteraksi sosial. Karena melalui muamalah, melalui pergaulan, bagaimana kita membaur dengan masyarakat, dengan orang sekitar kita, maka itu bisa menjadi media, bisa menjadi sarana untuk berdakwah kepada mereka, atau menjadi sebab dakwah yang hak, menjadi sebab kita bisa menebar, menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Apakah nilai tauhid, nilai sunnah? Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada mereka nilai-nilai kebaikan dalam agama kalau kita tidak pernah berbaur dengan mereka? Makanya Nabi alaihissalam menegaskan, al-mu'min ladzi khalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min ladzi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang mau berinteraksi dengan masyarakat, lalu sabar dengan segala kekurangan mereka. Sabar dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka. Jauh lebih baik. Ingat kata Nabi, lihat Nabi memuji seorang mukmin yang berbaur. Seorang mukmin yang membaur dengan masyarakat, dengan orang lain. Lalu sabar terhadap segala kekurangan dan kelemahan mereka. Jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau membaur, yang enggan berinteraksi sosial. Nah ini. Jadi semangat untuk membaur harus ada pada diri setiap mukmin. Tidak boleh seorang mukmin tertutup. Tidak boleh seorang mukmin itu banyak berdiam diri di rumah, tidak pernah dikenal oleh siapapun, dan tidak ada yang kenal. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain kalau kita tidak pernah membaur? Bagaimana kita tahu saudara kita sakit, saudara kita mungkin sudah ada medsos, baik. Tapi beda keberkahannya. Beda kehangatannya. Membaur di sini bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Intinya seorang mukmin harus membaur. Seorang mukmin harus berinteraksi sosial agar bisa menebar kebaikan, agar bisa mengajak kepada kebaikan. Karena mengajak orang lain kepada kebaikan melalui interaksi sosial itu lebih efektif. Ya. Tetapi para jemaah, setelah kita memperbaiki diri untuk bisa menjadi seorang yang memiliki semangat untuk berinteraksi sosial, namun Nabi mengingatkan ada di sana syarat. Kalau kita mau berinteraksi sosial, kalau kita mau membaur dengan masyarakat, Nabi menyebutkan syaratnya. Syaratnya adalah harus membaur dengan mereka. Kalau kita ingin berinteraksi sosial, maka kita harus membaur dengan mereka dengan membawa kemuliaan akhlak. Ketika kita berinteraksi sosial, kita harus membawa akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Kalau kita tidak berakhlak mulia, perbaiki dulu. Jangan banyak bergaul. Kurangi frekuensi kita dalam berinteraksi sosial. Karena akan rusak kenyamanan. Kenyamanan hati mereka. Dan membuat mereka
sangat terganggu dengan kehadiran kita. Pastikan diri kita ketika kita bergaul, ketika kita bersosial, sudah memiliki akhlak yang mulia. Penjelasannya adalah, apa itu akhlak mulia? Para ulama memberikan penjelasan. Yang dimaksud oleh Nabi Alaihissalam, berinteraksi sosiallah kamu dengan akhlak yang baik. Yang pertama, akhlak mulia berarti, berarti adalah lima makna akhlak baik. Yang pertama, bermanfaat bagi orang lain. Badlun nada. Jadi kalau kita egois, jangan dulu bergaul. Karena itu adalah suatu bukti bahwa kita belum berakhlak mulia. Orang berakhlak itu selalu ingin bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kaful adha. Akhlak mulia berarti tidak menyakiti siapapun. Baik dengan lisan maupun dengan tangan atau dengan apapun. Tidak menyakiti siapapun. Ada komitmen dari dalam diri untuk tidak menggolimi dan menyakiti siapapun dengan apapun. Itu akhlak. Yang ketiga, akhlak yang mulia itu artinya murah senyum. Talaqatul wajh. Talaqatul wajh. Ya. Kemudian, akhlak yang mulia berarti tidak pernah menyimpan dendam dan amarah di dalam hati. Cenderung memaafkan. Tidak pernah menyimpan dendam. Orang yang suka menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan amarah, dia tidak berakhlak. Jangan bergaul dia. Kalau ingin membaur, ingin berinteraksi sosial, dia harus menjadi orang yang berlapang dada, pemaaf. Tidak pernah menyimpan kebencian. Tidak pernah menyimpan dendam. Ketika dia marah, hanya saat kemudian dia luapkan, dia hilangkan. Tidak pernah menyimpan kemarahan berhari-hari. Kalaupun dia marah, marah hanya pada saat itu. Hanya sesaat saja. Inilah akhlak yang mulia. Bermanfaat bagi orang lain. Tidak pernah menyakiti siapapun, dengan apapun. Ya. Dengan apapun, dalam bentuk apapun. Murah senyum. Dan selalu memaafkan. Dan tidak pernah menyimpan dendam, amarah, dan lain sebagainya. Sebagian ulama mengatakan, makna akhlak, berakhlak, mulia ketika membaur dengan masyarakat adalah banyak memaklumi segala kekurangan dan kelemahan mereka. Tidak banyak menuntut. Jadi kita tidak perfeksionis gitu loh. Harusnya tuh mereka begini, begini, begini. Saya kan udah tua, kenapa mereka tidak hormat? Saya kan begini, harusnya begini, sudah tahu begini. Jangan banyak menuntut. Itu makna akhlak. Jangan perfeksionis. Seorang muslim, ya, seorang muslim seorang muslim seorang muslim yang baik, dia tidak banyak menuntut. Senantiasa memaklumi segala kesalahan, kekurangan. Ya. Jadi tidak selalu mengharapkan segala sesuatu yang ideal. Idealnya
Seharusnya, sepatutnya mereka itu seperti ini, seperti ini. Turunkan keinginan seperti itu. Lebih banyak memaklumi, itu namanya akhlak. Sikap itu mengacu kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 199. Allah katakan khudhil afu. Khudhil afu, ay khudh ma'afa wa sahula minan nas. Wa la turid minan nasi ayyatuka ala ma tuhib. Apa makna khudhil afu? Dijelaskan para ulama makna khudhil afu artinya banyak memaklumi. Banyak memaklumi, jangan banyak mengkritik gitu loh. Ketika seorang banyak mengkritik, harusnya begini, harusnya begitu, begini. Kenapa harus begini? Tidak berakhlak kita. Berakhlak ketika berinteraksi sosial, kita harus banyak memaklumi dan jangan banyak menuntut dari mereka. Ini pelajaran penting ya ikhwatal iman. Jika kita ingin sukses bermuamalah dengan manusia, bahwa kita harus punya semangat untuk berinteraksi sosial. Karena berinteraksi sosial bagian dari iman. Dipertanyakan iman kita ketika kita selalu mengucilkan diri, tidak pernah berinteraksi sosial, tidak pernah kenal dengan siapapun. Bahkan kalau kita ingin tahu bahwa kita berinteraksi sosial aja, misalnya, ya, ketika tetangga bertanya tentang diri kita, nggak ada seorang pun yang kenal, padahal mungkin tetangga di sebelah kita. Bahkan ditanya RT pun tidak pernah kenal. Kita tidak dikenal oleh RT kita. Ketika ditanya ya oleh RT, kenalkah ini? Kata RT, saya tidak tahu karena ada warga yang katanya warga saya, tapi tidak pernah bertemu dengan saya, tidak pernah melapor. Jadi ini bukan seorang mukmin. Seorang mukmin itu dia akan berinteraksi sosial, dia akan membaur, ya, tetapi dengan akhlak yang mulia, dengan dua makna akhlak tadi. Akhlak yang pertama maknanya akhlak mulia, bermanfaat bagi orang lain, tidak pernah menyakiti siapapun, murah senyum, dan senantiasa memaafkan segala kesalahan dan tidak pernah menyimpan dendam, amarah, dan lain sebagainya. Makna yang kedua, berakhlak mulia artinya banyak memaklumi segala kekurangan. Banyak memaklumi segala keanehan, kelemahan yang ada pada masyarakat. Dari satu masyarakat ke masyarakat yang berbeda-beda. Mungkin adab yang kurang, ya kan, kurang etika dan adab. Kita maklumi mungkin mereka tidak belajar, mungkin mereka belum mengerti etika. Dimaklumi. Banyak memaklumi, jangan banyak menuntut. Ini akhlak ikhwatal iman. Khudhil 'afw wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, kata Allah. Banyak memaklumi. Jangan banyak menuntut. Wa'mur bil 'urf, ajak kepada kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, abaikan segala perilaku-perilaku orang-orang bodoh. Ketika kita terprovokasi oleh orang-orang bodoh, jangan terprovokasi. Dihujat, dihina, difitnah, tenang. Tidak terprovokasi. Ini akhlak. Ya, banyak memaklumi segala keanehan, kekurangan, kelemahan masyarakat di sekitar kita. Tidak banyak menuntut. Senantiasa mengajak kebaikan, mengajak mereka kepada kebaikan. Dan tidak mudah terprovokasi oleh ya perilaku dan tindakan mereka yang bersifat provokatif. Selama yang dilakukan orang bodoh, kita tidak boleh terpancing emosi. Banyak memaklumi. Wa idza khatamuhu jahiluna qalu salam. Seorang yang berakhlak itu ketika dia menghadapi provokasi, ya, tindakan-tindakan yang memicu emosi, tindakan-tindakan yang menimbulkan ya kemarahan, apapun bentuknya, kita tetap tenang.
Karena kita sadar betul yang sedang memfitnah kita, yang sedang memprovokasi kita adalah orang-orang bodoh. Karena mereka tidak mengerti. Jadi jangan kita lawan orang bodoh dengan kebodohan, dengan tindakan bodoh. Karena itu bukan akhlak. Ingat, ini penting ya kota ini. Jangan ya, pernah kita menghadapi orang bodoh. Ketika kita menghadapi, melawan orang bodoh, berarti kita tidak berakhlak. Orang bodoh itu harus dihadapi dengan sikap bijak. Dengan penuh kesabaran. Jangan terprovokasi. Kemudian terakhir para ulama membahas tentang apakah akhlak itu ada sejak lahir atau bisa dihadirkan. Bisa dilatih. Hadir dengan proses latihan. Para ulama menjelaskan akhlak yang mulia itu, yang tadi disebutkan tadi, itu ada yang ada pada diri manusia sejak lahir. Maka bersyukurlah pada Allah ketika seorang memiliki akhlak yang tersebut tadi. Tapi ketika tidak memilikinya, maka bisa melalui proses. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, innamal ilmu bita'allum, wa innamal hilmu bitahallum, wa man yatasabbaru sabirullah. Barang siapa yang ingin berilmu, maka belajarlah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang lembut, maka belajar jadi orang lembut. Barang siapa yang ingin jadi orang sabar, maka belajar jadi orang sabar. Itu kata Nabi alaihissalam. Innamal hilmu bitahallum, wa man yatasabbaru sabirullah. Bahwa untuk menjadi orang lembut itu harus dengan belajar dan perlu proses. Lihat, belajar untuk menjadi orang yang lembut itu harus belajar dan berproses menjadi orang yang lembut. Untuk menjadi orang yang sabar dengan kesungguhan, maka Allah akan ya dengan izinnya, dengan taufiknya, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang sabar. Jadi akhlak itu ada yang sudah ada sejak lahir, namanya khuluqul jibilli. Ada akhlak yang bisa kita miliki dengan proses, dengan perjuangan, dengan upaya, ya, dengan proses pembelajaran. Maka dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, akhlak mulia baik yang sudah kita miliki sejak lahir maupun yang belum bisa kita raih, bisa kita miliki dengan adanya proses yang sungguh-sungguh. Demikian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita daripada syarah hadis yang ke-18. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustadz untuk materi kajiannya. Baik kakak-kakak semuanya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik, sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Afwan izin bertanya, apakah saat kita mendapat perlakuan buruk dari orang lain, lalu kita bersabar sambil berdoa, semoga perlakuan buruk orang tersebut bisa menjadi jalan berkurangnya dosa kita. Diperbolehkan dan termaksud kita sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Maksudnya ini apakah kita sudah termaksud bertakwa kepada Allah, Ustaz? Mohon tanggapannya, Ustaz. Ketika kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, apakah kita harus bersabar menerima perilaku buruknya, perbuatan buruknya, atau ya, dan ketika kita sabar terhadap perlakuan buruknya, apakah itu termasuk takwa kepada Allah Jalla wa'ala, atau boleh kita membalas misalnya. Maka kita katakan di sini, ketika kita mendapatkan perlakuan buruk, ya, mendapatkan perlakuan buruk, maka Islam mengizinkan kita membalas. Yang disebut dengan kisos. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, fa in 'aqibtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi. Kalau kalian dizalimi, maka balaslah dengan balasan yang setimpal, tidak boleh lebih. Tetapi kalau kita memaafkan, ya, dalam rangka bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu taat kepada Allah,
kita memaafkan itu jauh lebih baik. Allahu Jalla wa'ala berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Engkau memaafkan itu jauh lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi tidak membalas perlakuan buruk orang lain adalah suatu akhlak yang luhur dan mulia. Dan sangat dekat dari ketakwaan kepada Allah Jalla fi'ula. Sebagaimana yang Allah tegaskan tadi, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Engkau memaklumi, tidak menanggapi perlakuan buruk orang lain, bahkan memaafkan, itu adalah sikap dan perbuatan yang sangat dekat daripada ketakwaan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tetapi, ya, kalau kita perhatikan ternyata yang memperlakukan buruk kita itu adalah orang awam. Lebih lagi, lebih baik kita memaafkan. Ya. Karena membalas itu pun lihat sikunnya, lihat situasi dan kondisinya. Karena kalau yang memperlakukan buruk kita orang awam, malah akhirnya urusannya panjang, malah tidak mendatangkan maslahat, malah lebih banyak mudaratnya, maka lebih baik memaafkan dan memaklumi. Para ulama mengatakan membalas itu dibenarkan dalam Islam karena Islam mengizinkan membalas. Ya, selama mendatangkan kemaslahatan. Tetapi kalau mudarat yang lebih besar, mudarat yang timbul lebih besar, maka lebih baik memaafkan. Terlebih kita tahu yang memfitnah kita, yang memperlakukan kita tidak baik, itu adalah keluarga, atau saudara, atau teman, atau tetangga, yang memang mereka itu adalah orang-orang yang awam, sangat awam sekali. Jadi jangan pernah merespon, jangan terprovokasi oleh perilaku buruk yang berasal dari orang-orang awam, siapapun itu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya Ustaz, jazakallah khair. Baik kakak-kakak semuanya, jika kalau ada yang masih mau ditanyakan, dapat mengetik di kolom chat atau meraih hand dan bertanya langsung kepada Ustaz. Baik Ustaz, terkait dengan akhlak baik ini Ustaz, eh, banyak orang ingin tahu Ustaz, eh, untuk laki-laki dan wanita yang sudah menikah atau yang belum, bagaimana prioritas dalam berakhlak baik ini Ustaz? Apakah bisa sedikit dijelaskan Ustaz? Jadi antara eh, suami dan istri seperti apa, kemudian antara suami dan orang tua seperti apa gitu Ustaz. Prioritasnya seperti apa Ustaz? Ya, akhlak itu sebagai dijelaskan tadi, ya, tidak berlaku bagi yang sudah berumah tangga atau belum, tidak berlaku, ya, tidak ada pengkhususan, itu berlaku bagi semua. Ya, bahwa akhlak yang baik-baik tadi bermanfaat bagi orang lain, maksudnya orang lain itu diri selain diri sendiri. Istri juga orang lain, kan bukan diri dia. Anak juga orang lain. Bermanfaat bagi orang lain, tidak pernah menyakiti siapapun, murah senyum, kemudian juga ya tidak pernah menyimpan dendam, amarah, tidak menyimpan sakit hati, ya, lebih mampu segera memaafkan, itu akhlak. Nah, yang ada mungkin, jadi kita pahami dulu akhlak itu dulu akhlak. Atau kita tambahkan makna akhlak yang lain, akhlak mulia itu banyak memaklumi kekurangan dan kesalahan keluarga kita, misalnya kok ada yang begini, ada yang begitu, ya udahlah kita maklumi aja, jangan rasa kita udah paham sunnah di tengah keluarga besar, misalnya kita kok ini udah tua masih merokok, udah tua masih begini, udah tua masih begitu, ada yang masih menganut aliran ini, aliran itu, kita merasa gerisih, jangan gitu. Itulah dunia. Ada di antara keluarga kita, ada yang masih paham Khawarij, ada yang masih punya paham Syiah, ada yang masih berbuat bid'ah, bahkan ada yang masih berbuat syirik. Sabar, bertahap dalam berdakwah. Kita tidak mungkin punya keluarga semuanya mengenal sunnah, karena ini bukan di surga. Banyak sabar, banyak maklumi. Tinggal kita bertahap, perlahan-lahan dakwah mereka. Dahulukan yang lebih penting mana. Begitu. Jadi kita banyak maklumi, banyak sabar, ya. Jangan banyak menuntut. Itu penting, karena kita banyak menuntut. Ini gimana ya, malu kita udah tua, udah mati, masih banyak yang begini, udah perempuan-perempuan keluarga saya juga masih banyak terbuka, nggak tahu malu, nggak tahu, banyak menuntut, nggak gitu akhlak. Tidak begitu akhlak. Akhlak mulia itu
Ya udah maklumi, mereka awam, ya udah, dakwai, ajarkan, arahkan, bimbing. Itu akhlak, bukan malah banyak menuntut. Nah, mereka awam. Di luar mereka mungkin uang kerja, mereka orang-orang karir, ya kan, tiap hari kerja, nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji. Terus mau kayak kita gitu, yang tiap hari ngaji, nggak bisa dong. Tahu diri kita, jangan banyak menuntut. Ya, wa'udhu afu kata Allah. Jangan banyak menuntut. Kalau kita ingin mereka lebih baik, ajarkan. Ya, beritahu. Begitu caranya. Memangnya, ingat, mereka bukan kita. Kita nggak boleh menuntut orang harus sama dengan kita. Nggak bisa. Nabi Nuh aja nggak bisa bikin sama anaknya. Beliau beriman, anaknya nggak beriman. Masa kita menuntut? Mau siapa kita? Tahu diri lah kita. Makanya kata seorang saya berkata, halak kemuru ma'alam ya khadra. Bina seorang yang tahu diri. Bina seorang yang tahu diri. Udah tahu kita bukan siapa-siapa, baru kemarin belajar, tapi pengen semua keluarganya sudah harus bertauhid, sudah harus mengenal sunnah, sudah harus taat. Nggak bisa begitu. Ayo, ibda, mulai dakwah. Nggak ada kata terlambat untuk dakwah. Ya, tidak ada kata terlambat untuk berdakwah. Jadi kita harus sabar, sabar gitu ya. Nah, bagaimana kita ketika kita menampilkan akhlak ini dengan 5 makna tadi, bermanfaat bagi orang, tidak pernah menyakiti, kemudian murah senyum, kemudian apa namanya memaafkan, tidak pernah menyimpan apapun di dalam hati, segera dikeluarkan, biar hati ini pelong gitu ya. Kemudian tidak banyak menuntut, banyak memaklumi. Nah, nilai-nilai akhlak yang luhur ini yang Nabi arahkan itu adalah diterapkan yang namanya skala prioritas. Kepada siapa? Nah, ada di sana hablum minallah. Akhlak berakhlak kepada Allah tidak perlu. Ya, yang ada kewajiban kita beriman dan taat kepada Allah. Tapi akhlak itu berlaku pada manusia. Karena kata Nabi, wa khaliqin nas. Jadi pakai akhlakmu itu terhadap atau kepada sama manusia. Baik, bagaimana berakhlak? Manusia di sini pertama, setelah Allah, kalau kita bicara hablum minallah berarti hablum minan nas. Setelah Allah, suami. Hak terbesar setelah Allah, hak suami, bukan hak orang tua. Berarti 5 makna akhlak mulia tadi harus pertama kali diterapkan kepada suami. Harus. Ya. Kemudian kepada siapa? Kemudian kepada orang tua. Kepada orang tua. Makanya istri tidak boleh menghalangi suami untuk berakhlak mulia kepada orang tuanya. Tidak boleh. Tidak boleh seorang laki-laki yang sudah berumah tangga lebih mengutamakan istri dan anaknya daripada ibunya. Itu tidak boleh. Karena hak terbesar setelah Allah, hak suami, kemudian hak orang tua. Nah, dalam ruang lingkup keluarga, maka akhlak itu harus kita berikan terlebih dahulu kepada keluarga. Misalnya, antar keluarga, suami, istri, dan anak. Nggak boleh seorang laki-laki baik sama orang, tapi sama istrinya galak. KDRT, dihajar, salah dikit dipukul, tapi sama temannya baik. Itu kebodohan. Demikian pula istri. Sopan terhadap orang. Tapi sama suami tidak ada sopan santunnya. Ini melanggar sunnah, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kalian adalah yang terbaik bagi keluarga kalian. Aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Mana hadis ini kata para ulama? Semua kebaikan, akhlak mulia, sebelum kita berikan kepada orang lain, berikan dulu kepada keluarga kita. Yang bisa merasakan kelembutan kita, istri, anak-anak kita dulu. Yang merasakan kelembutan, akhlak luhur kita, suami dan anak-anak dulu. Jangan sama anak sendiri galaknya minta ampun, tapi sama anak orang lain baik sekali. Sama teman sering menraktir, tapi sama istri sama anak pelitnya minta ampun. Ini nggak betul. Jadi akhlak tetap akhlak, ya. Tetapi akhlak ini ya harus lebih diberikan kepada orang terdekat. Jadi sebelum jadi ada tahapan. Siapa dulu yang didahulukan? Suami, orang tua, baru keluarga. Keluarga yaitu istri dan anak.
Jadi akhlak ini berikan pertama dulu siapa? Kepada suami. Kalau Anda istri. Kalau Anda seorang istri, berikan dulu akhlak ini. Bukan kepada bapakmu, ibumu, anakmu, istrimu, suamimu. Bukan. Tapi kepada suami. Kemudian kepada orang tua. Kalau kita punya akhlak yang mulia tadi, yang 5 tadi, berikan dulu kepada orang tua kita. Biar istri kita marah-marah. Tetap. Kita tidak boleh. Makanya saya sedih. Misalnya ada seorang suami cerita, saya sedih Ustaz selama sekian puluh tahun saya rumah tangga. Terus kalau istri saya ikut ke rumah orang tua, itu dia berani wajahnya ditekuk, bayang. Di hadapan ibu saya, dia berani menampilkan wajahnya, wajah yang kayak cemberut, dia ditekuk wajahnya, gak ada senyumnya. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin ketika dia berada di surga suami, seorang istri berani cemberut terhadap mertuanya. Ini tidak berakhlak para jemaah. Istri harusnya mendukung. Mendukung agar suami bisa mendapatkan surganya. Ya. Baru setelah orang tua, baru keluarga khusus, yaitu di sini adalah istri dan anak. Jadi yang pertama, setelah suami, orang tua, untuk mendapatkan akhlak kita, merasakan keindahan akhlak kita, ya istri dan anak. Bodoh kalau ada seorang suami keras, ya KDRT. Lihat Nabi tidak pernah memukul istri. Nabi beliau seorang pejuang, seorang mujahid. Kalau perang tidak pernah mundur beliau. Tidak pernah takut dengan siapapun. Beliau adalah orang yang paling pemberani. Kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, semua sahabat ketakutan karena ada suara yang menakutkan dari suatu sudut di kota Madinah. Semua orang sahabat pada takut, Rasul yang bermaju sendiri. Keberanian beliau tidak diragukan. Keberanian Nabi tidak diragukan. Tapi terhadap istri sangat lembut. Sangat lembut. Ketika istrinya berantem, ngambek, beliau sabar. Karena beliau sadar suami itu harus sabar. Seorang pemimpin itu harus banyak sabar. Karena perempuan itu terbuat dan tercipta tulang rusuk, banyak kekurangannya. Jadi seorang suami banyak memaklumi. Jadi jangan banyak menuntut, sabar. Makanya istri itu sangat bahagia. Bukan ketika dia punya suami kaya, tapi suami yang soleh, yang banyak, yang memiliki akhlak yang mulia, yang sabar, lembut sama keluarganya. Itu. Jadi kalau kaya itu bonus. Ya, tapi kalau tidak kaya, tapi disoleh, berakhlak baik, sabar, lembut, itu paling membahagiakan bagi seorang wanita. Ya, apa artinya? Suami kaya, CEO perusahaan ini, CEO perusahaan itu, tapi anak, ya, sama anak, sama istri, nggak ada yang namanya lembut, kasar, dihajar, salah sedikit dihajar, dipukul, ajak dia berantem. Kalau ada laki-laki kasar sama perempuan, sama anak, sama istri, ajak berantem, pasti paling penakut dia. Pengecut dia. Dia hanya berani sama istri dan anaknya aja. Pasti dia mentalnya dia yang salah. Sakit dia hatinya. Sakit jiwanya itu orang. Kenapa? Berani sama istri, berani sama anak dia. Tapi sama orang nggak berani dia. Seorang pemberani, pejantan itu, dia hanya berani terhadap musuh. Tapi sama istri lembut, sama anak lembut. Dia tunjukkan kelembutannya terhadap keluarganya. Ini yang ideal pada jamaah. Wallahu ta'ala. Sudah ada dua pertanyaan lagi yang masuk di kolom chat. Baik, yang pertama itu mengenai ya di luar tema pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah mana yang lebih baik kita witir sebelum tidur atau sekalian dengan tahajud? Yang kedua, Ustaz, untuk safar syaratnya apakah hanya diukur dengan jarak 85 km? Mohon penjelasannya, Ustaz. Berdasarkan hadis Nabi alaihissalam, witir lebih afdal di akhir malam bersama dengan tahajud. Karena Nabi alaihissalam bersabda, "Ij'alu akhir salatikum witir." Jadikan salat witirmu di akhir malam. Witir sebelum tidur lebih afdal bagi orang yang sibuk, bagi orang yang capek dan lelah. Kemungkinan besar dia tidak bisa bangun akhir malam. Sebagaimana Abu Hurairah diwasiatkan Rasulullah SAW untuk tidur, untuk witir sebelum tidur. An utir qabla an anam. Kenapa Abu Hurairah diwasiatkan Rasulullah SAW untuk witir sebelum tidur? Karena Abu Hurairah adalah tipe orang yang tidurnya malam. Beliau tidak pernah tidur awal malam.
karena beliau harus belajar hadis dari Rasulullah SAW. Ya, punya jadwal khusus untuk belajar hadis. Jadi tipe-tipe orang yang memang punya kesibukan yang tidak bisa tidur awal malam, tidurnya selalu hampir tengah malam, bahkan lewat tengah malam, ya, maka sebaiknya, karena dikhawatirkan tidak sholat witir di akhir malam, maka sebaiknya witir sebelum tidur. Tetapi bagi mereka yang bisa bangun malam, maka lebih afdal witirnya di akhir malam, berdasarkan hadis Nabi yang saya sebutkan tadi. Ya, berdasarkan hadis Nabi yang saya sebutkan tadi. Kemudian tentang safar. Para ulama berbeda pendapat tentang safar, apakah memiliki jarak tertentu atau tidak. Ya. Jumhur ulama mengatakan tidak ada jarak tertentu. Sebagian mengatakan ada jarak tertentu. Ada jarak tertentu. Ia mengatakan bahwa safar memiliki jarak tertentu. Pertama, estimasi mereka berbeda-beda. Tetapi secara umum untuk memudahkan, estimasinya adalah 82 kilo, 84 kilometer. Jadi jarak dari rumah kita 84 kilo. 84 kilo dari rumah kita. Titik tujuan kita yang berjarak 82 kilo, 84 kilo dari rumah kita, maka itu safar. Untuk memudahkan, ya, dalam mengetahui mana tempat yang berjarak safar dan mana tempat tidak berjarak safar. Seperti itu. Tetapi para ulama yang mengatakan bahwa jarak safar atau safar tidak memiliki jarak tertentu adalah ketika kita mengalami atau melakukan perjalanan safar di daerah yang sangat terjal, sangat sulit aksesnya. Misalnya kita ke daerah Kalimantan, ya, kita harus melewati hutan, jalan-jalan yang berlumpur, berbatu. Maka titik tujuan kita ketika aksesnya sangat tidak bersahabat, maka tidak kita berpatokan kepada 84 kilo. Kurang dari itu, walaupun tidak sampai 84 kilo, maka tetap dikategorikan sebagai safar. Kenapa? Karena walaupun tidak sampai 84 kilo, tetapi karena aksesnya sangat buruk, ya, sangat melelahkan, maka dikategorikan sebagai perjalanan safar. Nah, kalau sudah safar, maka di sana ada hukum yang berlaku terkait dengan musafir. Ada di sana qashar, ada di sana jama', ada di sana tidak perlu sholat Jumat, ada di sana tidak perlu sholat Id, ada di sana buka puasa, membatalkan puasa. Banyak sekali hukum-hukum atau konsekuensi hukum yang lahir dari safar. Makanya tidak boleh sembarangan orang menentukan hukumnya status sebagai musafir. Kapan seorang sudah berstatus musafir? Ketika meninggalkan rumah. Kalau sudah meninggalkan rumah, dipastikan dia tidak kembali ke rumah, maka dia berlaku padanya hukum musafir, artinya boleh mengqashar. Seperti misalnya kita berangkat ke luar kota melalui pesawat, luar kota yang berjarak safar. Maka di airport, kalau kita ketemu zuhur, lalu kita ingin jamak, maka boleh mengqashar. Jadi qasharnya, jadi zuhur dan asarnya sudah kita lakukan secara qashar. Ya, seperti itu karena kita sudah berstatus musafir. Demikian pula masih berstatus musafir sampai kita kembali ke rumah. Jadi kalau belum sampai rumah, misalnya rumah kita Jakarta, lalu kita dari luar kota naik mobil misalnya, lalu kita berhenti sampai di Bekasi, kita masuk rest area misalnya. Apakah kita sudah masih bisa qashar? Masih. Bahkan sampai di Jakarta sekalipun, lalu kita ke pom bensin, ngisi bensin, lalu kita ingin sholat sekalian, jadi sampai rumah sudah dalam keadaan sholat. Apa sholat kita masih qashar atau sudah harus sempurna? Masih qashar, walaupun sudah sampai di Jakarta. Karena kita belum sampai rumah. Jadi berubah status kita sebagai musafir menjadi mungkin ketika kita sudah sampai rumah. Makanya kalau kita safar, manfaatkan qashar. Jadi sholat, kalau bisa sholat. Jadi sampai rumah, kita sudah melaksanakan sholat. Tinggal istirahat saja. Ya, apakah dengan isi bensin, apakah dengan makan, intinya upayakan kalau memang kita safar lalu pulang dari safar sebelum sampai rumah, ya, upayakan sholat di jalan sehingga kita bisa manfaatkan keringanan yang Allah berikan. Ya, jadi sampai rumah tidak tinggal hanya mungkin mandi,
istirahat apa, berbenah, kemudian tinggal istirahat. Sudah selesai, tenang hidup kita. Jadi nggak perlu lagi memikirkan sholat gitu ya, hati lebih tenang. Kira-kira begitu. Jadi safar itu berlaku setelah meninggalkan rumah dan sebelum kembali ke rumah, maka statusnya masih musafir. Wallahu ta'ala. Ustaz, ada lagi pertanyaan ini di kolom chat. Bismillah, Ustaz, ada teman sesama kajian yang bakhil sekali, tidak mau berbagi masalah harta dan tidak mau sharing bila kegiatan bersama. Hanya nebeng saja, tidak mau berkorban. Padahal ekonominya termasuk sangat mampu dan dia disukai di lingkungan pergaulan karena masih mau membantu bila diminta bantuannya. Walaupun milih-milih juga. Apakah teman seperti ini termaksud akhlak mulia? Lalu baiknya apakah dipertahankan? Apakah dimaklumin? Atau bagaimana baiknya memperlakukannya? Apakah menjaga jarak atau bagaimana Pak Ustadz? Jazakallah khair. Ini kayaknya ibu curhat nih. Jadi itu yang saya bingung. Pertama pertanyaannya panjang. Itu bukan pertanyaan, Iya. itu curhat gitu. Baiknya curhat itu jangan di majelis, tapi japri aja. Nanti saya jawab singkat aja. Karena saya takut salah paham nanti. Kalau dibacain salah paham. Karena kalau curhat itu harus baca berkali-kali. Sekali, oh nggak paham, dua kali. Supaya jawabannya tepat gitu. Jadi mungkin ditunda jawabannya karena ini curhat. Ya, ini kayaknya curhat tentang temannya. Iya, Gitu ya. jadinya kadang-kadang suka ngurusin temannya juga nih. Iya, ini Jadinya loh. ngelawan. Jangan nanya tentang orang lain. Pertanyaan di majelis tentang diri kita. Jangan nanya orang lain. Apa yang kita Nah, ngurusin orang lain? Dia mau pelit, dia mau egois, dia nggak peduli. Itu urusan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Apa yang kita ngurusin? Apa yang kita nanya? Ada teman dia mampu, dia begini, begini, tapi cuma saya apa ini begini nggak peduli, begini cuma pengen nimbrung doang, begini. Ngapain? Ngapain ngurusin orang lain? nasir-nasir. Waktu kita untuk memperbaiki diri itu sempit. Waktu kita sangat sedikit. Kebanyakan kita banyak. Kesalahan kita jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia untuk memperbaiki diri. Ngapain ngurusin orang lain? Ini koreksi. Tolong di majelis yang mulia ini. Kalau mau nanya tentang diri kita, nggak usah tanya tentang orang lain. Kalau mereka buruk, yang ditanya bukan kita kok. Yang ditanya oleh Allah bukan kita. Tapi yang ditanya itu diri, ya, di mereka sendiri. Ya, ya. Itu aja. Nah, Wah. Ustaz. Nah, Ustaz. Baik kakak-kakak semuanya, jika kalau masih ada yang dipertanyakan, dapat menulis di kolom chat atau raise hand, Ustaz. Baik, eh, terkait dengan akhlak baik ini, Ustaz. Apa namanya? Kadang-kadang ada oknum-oknum yang bahasanya itu Syiah. Mereka beranggapan bahwa akhlak mulia ini yang penting baik, yang penting bagus sama pergaulannya sama orang lain, tetapi mereka tidak sholat, tidak melakukan tauhidnya buruk ini. Ini gimana Ustaz? Ya silakan Kadang-kadang aja. Kan ada kita akan effort apa? mati. Kita akan mati. Semuanya Nah, akan ditanya. Dia baik sama orang mungkin nggak ditanya. Tapi dia sama Allah nggak baik. Nggak sholat, ya kan? Berbuat syirik, berbuat maksiat, ya yang kaitan dengan hak Allah. Ya silakan aja. Saya kira jelas itu nggak usah ditanya. Intinya kita semua akan mati, akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Kita ini hidup untuk apa sih? Untuk selamat di akhirat, untuk bagi di akhirat. Kalau kita nggak mati, udah selesai boleh kayak gitu, gitu loh. Kalau kita nggak mati, nggak kembali kepada Allah, akan ditanya segala perbuatan kita. Nggak apa-apa, baik sama orang tapi nggak sholat, nggak ada masalah, ya kan? Karena kan nggak merugikan kita kan. Kalau ada orang nggak sholat merugikan kita nggak usah dibahas. Tapi kita hanya mengingatkan, kita semua akan mati. Jadi jangan ada lagi persepsi, kan orangnya baik, kan begini, kan berbagi, kan bermanfaat bagi orang, tapi dia nggak sholat. Gak bisa. Kita juga harus menasihati juga. Kasihan. Dia baik sama orang. Tapi akhirnya malah dia merugi di akhirat. Karena nggak sholat. Kan kasihan. Ya kita kasihati. Jadi baik itu nggak cukup hanya habluminan nas. Ada harus hablumin Allah juga dong. Jadi kebaikannya itu utuh. Gitu.
utuh, sebelum dia bisa menjalin hubungan dengan Allah dengan baik, ya, maka belum baik. Kalau sudah baik dengan Allah, tapi belum baik sama manusia, juga belum baik. Orang yang baik itu berhasil menjalin hubungan dengan Allah dengan tauhid dan takwa, dan berhasil menjalin hubungan dengan manusia dengan akhlak mulia. Makanya kata Nabi alaihissalam, ya, kepada Allah bertakwa. Makanya kata Nabi, ditanya, apa yang membuat orang, apa sebab terbesar yang masukkan orang ke dalam surga? Kata Nabi, dua. Sebab terbesar orang masuk surga dua. Apa? Itu takwa. Takwa terkait dengan hak Allah. Tadi, takwa itu tauhid, mengikuti sunnah, dan menjauhi segala yang haram. Takwa itu. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Terhadap manusia akhlak baik. Jadi kita kan pengen ke surga. Ujung kita mati. Ujungnya surga. Jadi nggak cukup hanya akhlak yang baik. Gitu. Nah, karena kita akan mati dan akan berada di alam yang abadi, jadi kita semua akan menjadi penghuni akhirat, maka saya kira jelas jawabannya, tidak cukup orang hanya baik sama manusia, tapi juga dia harus baik di mata Allah dengan menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya Ustaz, berarti ini untuk menjawab ini yang para hijabers yang banyak yang bilang yang penting hijabin hatinya dulu berlaku baik, Oh, tapi tidak pakai jilbab, nggak atau bisa. ikhwan-ikhwan yang mencari istri kemudian dibilang yang penting baik begini-begini, tapi tidak mengikuti syariat, artinya tidak berjilbab atau yang lain. Hati dan amal jangan dipisah. Nah, Ustaz, semuanya harus Karena utuh, Ustaz. hati yang baik adalah hati yang cinta Allah, lalu dibuktikan cintanya dengan amal soleh. Nah, Amal pun begitu. Bukanlah amal dikatakan baik kalau tidak ada korelasinya dengan hati. Amal yang soleh itu amal yang mensucikan dan menundukkan hati. Jadi kalau dia amal tapi tidak mensucikan hati dan tidak membuat hati ini teduh dan damai, dia bukan amal soleh. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman tentang hati itu harus disucikan dengan cinta kepada Allah dan dibuktikan dengan amal. Jadi jangan hanya hatinya baik tapi amal tidak baik. Apa kata Allah surah Al-Imran 31? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, buktikan dengan beramal. Yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi nggak bisa orang mengatakan yang penting kan hatinya baik. Nggak bisa. Karena hati baik itu dibuktikan dengan amal baik. Kalau dia hatinya baik, amalnya nggak baik, berarti hatinya penuh kemunafikan, gitu aja. Dia pura-pura, dia sekarang baik, pura-pura baik, nanti ketahuan aslinya. Kapan? Bisa di saat safar, bisa pada saat stres, bisa pada saat terguncang jiwanya, bisa pada saat menjelang kematian. Ketahuan aslinya, janganlah berakting. Jadilah baik secara orisinil, secara alami. Dari mana? Kebaikan yang berangkat dari hati yang cinta Allah Jalla wa'ala. Demikian pula amal. Amal yang kita amal pun, kalau dia bukan amal soleh, itu amal baik, tapi tidak berlandaskan, tidak ada akarnya gitu. Jadi amalnya di awang-awang, tidak ada landasan ikhlasnya, nggak ada landasan cinta Allahnya. Akhirnya dia tidak akan pernah istiqomah dan tidak bisa mensucikan hati. Apa kata Allah? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Amal soleh itu adalah amal yang membersihkan jiwa, kata Allah. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Gak boleh orang sholat, tapi sholat doang. Gitu. Tapi sholat yang mensucikan jiwa. Karena ini harus terus jalan. Karena kita mati bawa dua ini. Hati dan amal. Kalau dipisah, bahaya. Kita akan mati. Udah. Udah, gak usah banyak ngomong. Kita akan mati. Kita bawa dua. Hati dan amal. Jadi jangan dipisah loh. Jangan dipisah. Ya. Silakan persepsi, apa pendapat, silakan. Tapi kita akan mati. Gak usah banyak retorika lah. Artinya hati dan amal, ya, dua hal yang tidak bisa dipisah, harus menjadi satu kesatuan. Karena kita kembali ke Allah, yang Allah lihat pada saat kita kembali, hati kita dan amal kita. Allah a'lam. Saya kira cukup ya kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi majelis kita ini dan memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan
Demikian mungkin kita akhiri majelis kita di tempat majlis. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.